Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Rizky Rahmaneri. Di sini saya akan memaparkan materi terkait bentuk persaingan usaha tidak sehat. Poin-poin yang akan saya bahas terkait tema bentuk persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama ada perjanjian yang dilarang, yang kedua kegiatan yang dilarang, yang ketiga pengecualian dalam undang-undang, yang terakhir yaitu anti monopoli. Poin yang pertama ada perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang bagi pelaku usaha sehubungan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam ketentuan pasal 4, pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada bentuk perjanjian yang dilarang. Yang pertama ada oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikatan, kartel, trust, oligopsoni, perjanjian tertutup, dan yang terakhir yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri. Selanjutnya yaitu oligopoli. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain dengan cara bersama-sama melakukan penguasaan produksi, pemasaran barang atau jasa beberapa pasar atau perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada penetapan harga. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada pemboikatan. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain. Selanjutnya ada kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada trust. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran atas barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada oligopsoni. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan, di mana kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. Selanjutnya ada integrasi vertikal. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu. Selanjutnya ada perjanjian tertutup. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu. Dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
Dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa. Yang terakhir ada perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Poin yang kedua ada kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam ketentuan pasal 17, pasal 14, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang yaitu 1. Monopoli, 2. Monopsoni, 3. Penguasaan pasar, dan yang terakhir yaitu persekongkolan. Yang pertama ada monopoli. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi, pemasaran barang dan atau jasa, dikuasai satu pasar atau perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada monopsoni. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan. Dengan ketentuan apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Selanjutnya ada penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga, barang dan atau jasa. Dan yang terakhir yaitu persekongkolan. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Poin yang ketiga yaitu pengecualian dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengecualikan pelaku usaha kecil, yang berarti undang-undang tersebut tidak berlaku bagi usaha kecil. Pengecualian tersebut juga dapat berarti meskipun perbuatan pelaku usaha kecil menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun tidak dianggap bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya, ada yang setuju dengan alasan karena adanya anggapan bahwa pengusaha kecil itu masih membutuhkan perlindungan agar dapat berkembang, serta karena alasan sosial bahwa posisi pengusaha kecil tersebut masih lemah, sehingga dinilai tidak akan mungkin melakukan kegiatan monopoli. Selanjutnya, dalam perkembangannya, setelah disahkan pada tanggal 5 Maret tahun 1999, pengecualian terhadap pelaku usaha kecil ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, persaingan usaha, dan masyarakat. Dalam pengecualian tersebut, usaha kecil dapat melakukan diskriminasi harga, kartel atau harga produksi dan wilayah, perjanjian tertutup, dan boikot dalam melakukan kegiatan usahanya. Di sisi lain, ada pihak yang tidak menyetujui. Dengan pertimbangan utama adanya kekhawatiran diberikannya pengecualian, para pelaku usaha kecil dapat memiliki peluang untuk melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di samping tidak jelasnya kriteria pelaku usaha kecil, sehingga dapat berakibat bagi penyalahgunaan status atau posisi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan. Poin yang terakhir yaitu anti-monopoli. Anti-monopoli memberi arti atau menunjukkan suatu keadaan di mana perusahaan atau pelaku usaha menguasai pasar, di mana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi.
tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar. Ada beberapa tindakan persaingan curang bila memenuhi kriteria, antara lain: 1. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang. Kedua, bentuk persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan. Yang ketiga, perusahaan baik milik pelaku maupun perusahaan lain diuntungkan karena persaingan curang tersebut. Yang keempat, perbuatan persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang-orang tertentu. Sekian pemaparan materi terkait bentuk persaingan usaha tidak sehat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.